Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam sebuah kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah malam mengerikan Gubuk Sakral Maut. Langit tampak suram di sore itu, dihiasi mendung gelap yang menggantung rendah, seolah-olah siap menumpahkan hujan deras kapan saja. Awan hitam menutupi langit desa terpencil yang jarang terlihat di peta, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, dua mahasiswi, Rani dan Cita, melaju dengan motor. Sesekali melirik layar ponsel untuk memeriksa GPS yang terus kehilangan sinyal. Jalan yang mereka tempuh semakin asing dan membingungkan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang seperti tembok raksasa, mempertegas betapa terisolasinya mereka di tempat itu. Ran, ini beneran jalannya? Tanya Sita sambil melirik tangan kiri, melihat pohon-pohon besar yang menjulang di kanan kiri jalan sempit. Ya mana aku tahu, Sid. GPS kan mati. Ini juga udah muter-muter dari tadi. Balas Rani sambil menggerutu. Tiba-tiba tetes hujan mulai jatuh, makin lama makin deras. Perjalanan mereka menuju desa tempat mereka KKN sekarang dalam keadaan yang serba salah. Dalam hitungan menit, hujan besar mengguyur perjalanan mereka menuju desa tempat mereka akan melakukan KKN. Stop dulu, Ran. Kita cari tempat buat teduh aja. Rasita mulai panik melihat derasnya hujan. Setelah beberapa meter, mata mereka menangkap sebuah gubuk di pinggir jalan. Bangunannya tua, temboknya kusam tertutup lumut, dan atapnya terlihat seperti hampir roboh. Halaman gubuk itu dikelilingi semak belukar yang tinggi. Tapi mereka nggak ada pilihan lain. Mereka berhenti di depan rumah itu. Kok serem banget sih gubuknya? Tapi nggak apa-apa ya, asal nggak basah kuyup aja. Kata Sita sambil buru-buru turun dari motor. Mereka buru-buru lari ke teras gubuk tua itu, menghindari hujan yang turun makin deras. Udara di sana langsung terasa berbeda, lebih dingin, lebih menusuk, seperti merayap masuk ke dalam kulit. Hidung mereka menangkap aroma aneh yang terbawa oleh angin, samar tapi jelas, seperti bau kemenyan yang bercampur dengan tanah basah. Shit, kok bau gini sih? Serem banget. Kata Rani sambil mengenitkan hidung, mencoba mencari sumber baunya. Sita melirik sekilas ke arah pintu yang setengah terbuka. Ah, paling ini bekas rumah tua. Ya salah, mungkin ada sisa ritual gitu. Udah, nggak usah dipikirin, Ran. Jawabnya sambil mengangkat bahu, meski nada suaranya terdengar kurang yakin. Pintu rumah itu memang sedikit terbuka, mengintipkan kegelapan yang seperti tak punya ujung. Dari luar, Rani dan Sita bisa melihat lantai yang berdebu tebal, dengan perabot tua yang tampak kusam dan teronggok di sudut-sudut ruangan. Jangan masuk deh, Sid. Kita sini aja nunggu hujan reda. Kata Rani sambil duduk di lantai teras yang dingin dan lembab. Iyalah, siapa yang juga yang mau masuk? Balas Sita. Mereka pun berduduk bersandar di dinding gubuk berharap hujan segera berhenti. Tapi waktu terus berlalu, bukannya reda, hujan malah makin lebat. Langit berubah makin gelap. Seakan malam datang lebih cepat. Petir menyambar-nyambar, cahayanya sekali menerangi wajah mereka yang mulai terlihat cemas. Sip, ini kok bang reda-reda, gimana dong? Masa kita nunggu sini terus? Tanya Rani sambil melirik ke jalan yang kini sudah seperti aliran sungai kecil. Sita menghela napas panjang. Mau gimana lagi? Karena sekarang juga percuma, basah kuyup. Lagi pula lo nggak lihat petirnya, sembarannya serem banget tau. Jawabnya, mencoba tetap tenang, meski jelas dia juga mulai merasa enggak nyaman. Hening menyelimuti mereka, suara hujan deras dan gelegar petir menjadi satu-satunya yang terdengar. Tiba-tiba ada suara lain, pelan,
seperti sesuatu yang berderak, kayu tua mungkin, tapi suaranya datang dari dalam rumah. Oh, dengarnya tadi. Bisik Rani, matanya melirik pintu yang masih terbuka sedikit. Sita menelan ludah, berusaha terlihat santai. Angin kali Ran, atau ya rumah tua gitu pasti ada suara-suara aneh. Belum sempat mereka menenangkan diri, pintu itu tiba-tiba bergerak. Pelan tapi pasti terbuka lebih lebar dengan bunyi krek yang panjang. Angin dingin mendesir keluar, membawa aroma kemenyan yang makin tajam bercampur bau anyir yang menyengat. Kita ini nggak biasa, shoes lebih nyaman. Bisik Rani dengan suara gemetar. Sita mengangguk pelan, wajahnya mulai pucat. Gue juga kan, tapi mau kemana? Di luar hujan, di sini serem. Mereka membeku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. Lalu dari dalam rumah terdengar suara langkah pelan. Tuk, tuk, tuk. Suara itu tidak tergesa-gesa, tapi terasa berat, seperti seseorang yang mendekati pintu dengan sengaja. Ran, gue nggak tahan lagi, cabut aja yuk. Sekarang juga. Desak Sita hampir menangis. Rani menggenggam lengan Sita erat, wajahnya ketakutan. Oke, tunggu petini selanjutnya, kita langsung balik ke motor. Saat mereka bersiap, petir tiba-tiba menyambar, menerangi sekejap sosok tinggi kurus yang berdiri di balik pintu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi siluetnya memancarkan aura yang mengerikan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah, serak, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu seperti menggema di antara dinding tua yang sudah lapuk. Rani dan Sita langsung membeku. Mereka saling menatap, memastikan kalau mereka berdua mendengar hal yang sama. Lo dengar itu kan? Wajahnya pucat. Sita mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari pintu yang setengah terbuka. Iya, tapi siapa? Meski ketakutan, Rani memberanikan diri bersuara. Siapa di sana? Jangan main-main ya. Teriaknya, meski suaranya bergetar parah. Namun tak ada jawaban. Hening seperti rumah itu menelan suara mereka. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, boom, pintu depan tiba-tiba terbuka lebar dengan suara yang keras, memperlihatkan sebuah koridor panjang yang gelap gulita. Hawa dingin seperti merembes keluar, membawa bau anyir yang makin tajam menusuk hidung. Kita, gue nggak suka ini, kita cabut aja yuk. Suara Rani kini terdengar hampir panik. Gue pikir gue di sini mau lebih lama. Ayo pergi sekarang. Balas Sita sambil menarik tangan Rani. Namun, langkah mereka terasa berat. Kaki mereka seperti lengket di teras lantai. Seolah-olah ada yang menahan mereka untuk pergi. Rani mencoba bergerak, tapi kakinya justru makin kaku. Dan saat itu juga, dari dalam koridor gelap, muncul sosok tinggi kurus. Mata merah menyala tampak menembus kegelapan, memandang lurus ke arah mereka. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang pelan. Tubuhnya seolah tidak menyentuh tanah. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut gelap yang terus bergerak. Tapi auranya memancarkan kebencian yang begitu kuat, hingga membuat dada mereka sesak. Rani tersentak, berusaha menarik napas di tengah rasa paniknya. Shit, itu apa? Itu apa? Gue udah mau mati di sini. Bisiknya keras. Air mata mulai menggenang di matanya. Sita tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, matanya tak lepas dari sosok mengerikan itu yang makin mendekat. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dan saat jarak sosok itu tinggal beberapa meter, suara tawa yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Kali ini tawa itu terasa seperti menggema langsung di dalam kepala mereka. Sita, ayo lari. Rani akhirnya berhasil menarik kakinya dan menarik Sita bersamanya. Namun, saat mereka bersiap melarikan diri ke arah motor, langkah mereka terhenti. Mata mereka tertuju pada sesuatu di dekat motor mereka. Sosok putih itu berdiri kaku di bawah guyuran hujan, tepat di antara semak-semak. Rani, itu apaan? Suara Sita nyaris tak terdengar, bergetar di antara gemuruh hujan. Sosok itu terlihat jelas, tubuhnya basah kuyup,
kain kafan yang membungkusnya penuh noda gelap seperti lumpur. Tapi yang paling menyeramkan adalah gerakannya. Perlahan-lahan tubuh itu bergoyang aneh seperti melawan gravitasi, membungkuk sebelum mulai melompat. Pocong itu bergerak ke arah mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi, cepat dan menakutkan. Tubuh mereka berdua langsung tersentak mundur. Rani terjatuh, menarik Sita bersamanya. Bangun, Ran, bangun. Sita berusaha menarik Rani yang kini gemetaran sambil menatap sosok itu yang makin mendekat. Rani hampir menangis. Tubuhnya terasa kaku seperti tak mampu digerakkan. Mereka berusaha bangkit, tapi loncatan pocong itu terlalu cepat. Mereka terpojok, tak punya pilihan lain selain kembali ke dinding teras gubuk. Namun, dari dalam gubuk, suara-suara menyeramkan mulai terdengar kembali. Awalnya samar, langkah kaki berat di lantai kayu, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Lalu, tawa serak yang memekakan telinga kembali menggema bercampur dengan jeritan panjang yang bernyanyi. Suara-suara itu terdengar dari segala arah, seperti ada ribuan jiwa yang terperangkap di dalam rumah. Rani, Kita menjerit, tapi pintu depan rumah tiba-tiba tertutup rapat dengan suara dentuman keras, membuat mereka berdua tersentak mundur kembali. Kemudian terdengar sesuatu yang menyeret, bukan langkah kaki, tapi suara itu seperti kain atau sesuatu yang berat diseret perlahan mendekat. Sita, Sita, Suara Rani lemah, napasnya terputus-putus. dengar itu, ada sesuatu di sini. Bisik Sita, matanya menatap liar ke arah kegelapan, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba Rani merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Halus, dingin seperti es tapi nyata. Sensasinya begitu jelas sampai jantungnya langsung berdegup kencang. Refleks, dia menoleh dan ceritanya memecah suara. Sita yang berdiri di sebelahnya ikut tersentak, hampir terjatuh ke lantai kayu yang licin oleh air hujan. Rani, apaan itu? Teriak Sita panik, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman petir di langit. Dalam kilatan cahaya petir yang menyambar, Rani melihatnya, sesosok kakek tua berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Kulitnya putih kehijauan, mata hitam legam dengan lubang besar di tengahnya, dan mulutnya penuh darah, membentuk senyum yang begitu lebar hingga nyaris sobek ke telinga. Kilatan petir berikutnya memperjelas wujud kakek itu. Pakaiannya compang-camping seperti kain kapan yang sudah terkoyak-koyak. Tubuhnya sedikit membengkuk. Aroma busuk yang menyengat langsung memenuhi udara. Dia membungkuk lebih dekat. Senyum jahatnya melebar. Darah segar menetes dari sudut mulutnya. Auranya begitu menekan. Seakan-akan seluruh udara di sekeliling mereka disedot habis. Sita dan Rani menjerit bersamaan. Jeritan mereka membelah malam. Tapi kegelapan itu terasa makin menekan. Makin menyerap suara mereka. Mata mereka memburam, tubuh mereka melemah. Entah karena udara yang semakin tipis atau ketakutan yang terlalu besar. Hingga akhirnya mereka pun jatuh di lantai, diiringi suara tawa serak kakek itu yang menggema sekali lagi, seperti mengejek keberanian mereka. Ketika Rani membuka matanya, cahaya matahari pagi yang hangat langsung menusuk pandangannya. Dia terbaring di teras yang kotor, tubuhnya lemas tak bertenaga. Sita, bangun Sita. Rani menguncang tubuh temannya yang masih terkulai di sampingnya. Suaranya panik, hampir menangis. Sita akhirnya membuka mata perlahan, wajahnya pucat. Rani, kita di mana? Tanyanya dengan suara serak. Rani menoleh ke belakang, matanya langsung melebar. Gubuk yang semalam terlihat menyeramkan itu kini jauh lebih rusak. Dindingnya penuh retakan besar, atapnya hampir roboh, dan pintu semalam berderak-derak kini menggantung dengan satu engsel saja. Ayo kita pergi. Kata Rani sambil membantu Sita berdiri. Mereka berdua berjalan tertatih menuju motor mereka yang penuh lumpur dan daun basah. Dengan tangan gemetar, Rani menyalakan mesin
dan mereka segera tancap gas tanpa berani menoleh lagi. Setelah beberapa kilometer menyusuri jalan berlumpur, mereka akhirnya menemukan perkampungan kecil. Di ujung jalan ada sebuah warung kecil. Mereka pun memarkirkan motor mereka dan masuk ke warung. Penjaga warung, seorang ibu-ibu paruh baya dengan kerudung coklat, menyambut mereka dengan senyum ramah. Dari mana nak? Kelihatan capek banget. Tanya ibu penjaga warung sambil menuangkan teh hangat ke gelas-gelas kecil yang sedikit terletak di pinggirnya. Rani dan Sita duduk di kursi kayu yang sudah usang. Wajah mereka masih terlihat lelah dan tegang setelah malam yang begitu mencekam. Setelah basa-basi sedikit, mereka pun bertanya arah ke desa tempat mereka KKN sambil memesan sarapan sederhana, nasi goreng dan kerupuk yang disajikan dengan sambal. Sambil menikmati sarapan, obrolan mereka pun mulai mengalir. Awalnya hanya tentang arah jalan dan kondisi cuaca saja. Tapi akhirnya Rani dan Sita tak bisa menahan diri untuk menceritakan kejadian aneh yang mereka alami semalam. Mereka menjelaskan dengan detail tentang gubuk tua, sosok kakek yang mengerikan muncul di tengah kilatan petir, sosok pocong, dan hal-hal dan suara-suara misterius yang bergema dari dalam rumah. Mendengar cerita itu, wajah ibu penjaga warung langsung berubah. Senyum hangatnya lenyap seketika, berganti dengan raut serius yang jelas-jelas menyiratkan ketakutan. Kalian berteduh di gubuk itu? Tanya ibu itu dengan nada rendah, nyaris berbisik. Rani dan Sita saling pandang sebelum Sita menjawab dengan suara pelan. Iya, Bu. Ibu itu menarik napas panjang, lalu melihat ke arah pintu warung, seolah memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Gubuk itu adalah gubuk sakral maut. Ia berhenti sejenak, mengusap kerudungnya yang dengan gugup. Gubuk itu dulu tempat tinggal seorang dukun terkenal di desa itu. Banyak orang datang dari jauh buat minta kekayaan, kekuasaan, bahkan buat balas dendam. Tapi banyak juga yang hilang setelah ke sana, nggak pernah kembali lagi. Rani menelan ludah. Maksudnya, yang gimana, Bu? Ibu itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Orang bilang mereka ditembarkan. Terakhir, dukun itu sendiri meninggal secara misterius. Gak ada yang tahu kenapa. Sejak itu, orang-orang takut masuk ke sana. Bahkan ada yang bilang kalau rumah itu gak cuma kosong, tapi dihuni oleh mereka yang gak pernah tenang. Sita menggigil. Jadi, kita semalam masuk ke tempat. Ibu itu mengangguk pelan. Rani dan Sita terdiam. Tubuh mereka terasa dingin meskipun sinar matahari sudah menyinari desa. Apa yang mereka alami tadi malam bukan sekadar mimpi buruk, itu nyata dan mereka selamat dengan cara yang sulit dijelaskan. Rani dan Sita pun akhirnya pamit dengan motor yang masih penuh lumpur, melanjutkan perjalanan dengan perasaan tak menentu. Di sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam, masing-masing merenungi pengalaman mengerikan yang hampir merenggut nyawa mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita Malam Mengerikan di Gubuk Sakral Maut bersama Cerimis. Kami harap kisah ini dapat memberikan kalian pengalaman mendebarkan. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.